Pemirsa, puluhan petugas Bendung Katulampa Kota Bogor hari ini terus melakukan pengerukan sedimentasi yang terjadi di Kali Ciliwung. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya delta sungai. Beginilah kondisi air Kali Ciliwung yang terpantau di Bendung Katulampa Kota Bogor pada Rabu siang. Ketinggian air Kali Ciliwung pada siang ini terpantau normal yakni 30 cm sehingga dimanfaatkan puluhan petugas Bendung Katulampa untuk melakukan pengerukan terhadap sedimentasi sungai dari material-material yang terbawa saat arus air meluap dan mengakibatkan terjadinya delta sungai. Selain itu, pemeriksaan berkala terhadap alat pemantau ketinggian termasuk sensor ultrasonik dan juga CCTV juga terus dilakukan agar ketika Kali Ciliwung mengalami perubahan tinggi muka air, data yang tercatat tidak dapat mengalami kesalahan. Sementara itu, kondisi cuaca di wilayah Bogor terkini terpantau cenderung mendung. Meski demikian, masyarakat tetap diminta waspada mengingat kondisi cuaca ekstrim yang kerap berubah-ubah. Setelah tutup selama 3 hari akibat longsor, tempat pembuangan akhir sampah milik Kabupaten Bekasi kembali dibuka. Antrian truk sampah pun mengular hingga hampir 2 km dan memicu kemacetan. Antrian armada truk pengangkut sampah ini terjadi sejak Rabu pagi. Truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup dan swasta dari berbagai wilayah menumpuk di ruas Jalan Raya Burangkeng, khususnya ruas jalan yang menuju TPA Burangkeng. Kemacetan ini pun mengular hingga 2 km. Kemacetan ini pun dikeluhkan warga sekitar karena bau tak sedap dari truk sampah serta air yang tercecer di sepanjang jalan. Warga khawatir hal ini berdampak pada kesehatan warga. Diketahui antrian armada truk sampah menuju TPA Burangkeng terjadi karena pihak TPA Burangkeng hanya membuka satu zona pembuangan pasca longsor yang terjadi di beberapa titik. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup menyatakan dalam kondisi normal tinggi gunung sampah di TPA Burangkeng mencapai 20 meter. Sedangkan saat ini ketinggian gunung sampah telah mencapai 30 meter sehingga rawan longsor terutama pada saat hujan tiba. Pemirsa, selama sepekan belasan kecamatan di Kabupaten Aceh Utara terendam banjir. Namun saat ini kondisi banjir sudah mulai surut. Para pengungsi pun sudah kembali ke rumah masing-masing. Penjabat Bupati Aceh Utara Aswardi mengatakan penanganan banjir yang kerap terjadi di daerah itu harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan semua pihak, baik pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah pusat. Aswardi menambahkan pihaknya juga telah meminta BNPB untuk dapat memfasilitasi pemerintah daerah agar dapat duduk bersama dengan pemerintah pusat dalam upaya pencegahan bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara. Saat ini pemerintah daerah masih fokus menangani dampak banjir secara keseluruhan. Tadi saya sampaikan ke tim dari BNPB, tolong ingat kami, tolong bantu kami, tolong fasilitasi kami, pemerintah Kabupaten Aceh Utara, untuk sama-sama duduk satu meja membicarakan terkait dengan penanganan banjir di Aceh Utara. Ayo kita semuanya bergandeng tangan untuk menyelesaikan masalah banjir. Setelah sempat surut pada Senin malam, permukiman Kebon Pala Kampung Pelayu, Jakarta Timur, Rabu pagi kembali terendam banjir dengan ketinggian 175 cm. Banjir di Kebon Pala merendam 2 RW yakni RW 04 dan RW 05. Ketinggian banjir pada titik terdalam mencapai 175 cm. Warga yang akan beraktivitas harus menerjang dalamnya banjir. Banjir di kawasan ini disebabkan meluapnya Kali Ciliwung yang melintas di sekitar permukiman warga. Sebelumnya, pos pantau Kali Ciliwung di Depok, Jawa Barat sempat berstatus siaga 2 pada Selasa malam. Sementara itu, warga masih belum mengungsi dan memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Warga membutuhkan makanan siap saji dan peralatan untuk membersihkan rumah saat banjir surut nanti. Pemirsa, pasca banjir bandang yang menerjang Maluku,
Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat mengakibatkan sejumlah fasilitas dipenuhi lumpur. Akibatnya aktivitas madrasah dan puskesmas di wilayah tersebut terganggu. Beginilah kondisi di Madrasah Aliyah Lombang-Lombang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Seorang pegawai Madrasah Lombang-Lombang, Ahmad, mengatakan sebanyak 6 ruang kelas dan kantor dipenuhi lumpur. Akibatnya aktivitas belajar mengajar di sekolah ditiadakan untuk sementara waktu. Pihak sekolah tengah berupaya membersihkan sisa banjir agar proses belajar mengajar bisa segera dilakukan. Selain madrasah, puskesmas Tampa Padang, Kaluku juga dipenuhi air bercampur lumpur akibat banjir bandang. Pasien yang sementara dirawat di puskesmas ini diungsikan ke lantai 2 untuk sementara waktu. Sementara itu, data sementara BPBD Mamuju ada 3 rumah warga yang hanyut dan ratusan lainnya rusak akibat banjir bandang. Banjir bandang yang menerjang Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Selasa malam mengakibatkan rumah warga hanyut dan ratusan lainnya alami kerusakan. Untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan kontributor Metro TV Irwan Abdul Latif. Irwan, bagaimana kondisi terkini di Mamuju pasca diterjang banjir bandang pada Selasa malam kemarin? Baik, dapat kami laporkan bahwa hujan yang terjadi mulai sore hingga malam yang terjadi di sejumlah wilayah di Mamuju mengakibatkan banjir bandang di Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Banjir ini mengakibatkan sejumlah fasilitas umum ikut terendam. Data yang kami peroleh dari BPBD Sulbar yang merupakan data sementara adalah sebanyak ada satu rumah di Pamuluka yang hanyut terbawa arus dan dua lainnya roboh akibat longsor. Kemudian daerah yang paling terdampak dari banjir ini merupakan Kelurahan Sinonye Selatan. Di antaranya 5 rumah yang hanyut dan ribuan warga ikut terdampak. Saat ini data sementara dari BPBD tersebut di Kecamatan Kaluku ada 3 desa dan 2 kelurahan yang terdampak, yakni Desa Pamulukan, Desa Sondoang, Desa Kelurahan Sinonye Selatan, dan Kelurahan Sinonye dan desa lainnya. Kemudian data tersebut sementara dalam proses asesmen oleh pihak BPBD Sulbar yang saat ini masih berlangsung. Begitu, Lydia. Irwan, lalu bagaimana dengan penanganan banjir bandang hingga saat ini? Baik, berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa personil TNI Polri telah dikerahkan ke lokasi kejadian, termasuk dari personil BPBD, Basarnas dan lain-lain, itu dikerahkan untuk membantu masyarakat, termasuk dalam upaya membersihkan material-material yang terbawa banjir yang didominasi oleh kayu gelondongan. Sementara warga lainnya itu fokus untuk membersihkan rumahnya masing-masing yang tergenang air yang bercampur lumpur. Kemudian informasi yang kami peroleh juga satu dapur umum telah didirikan oleh Brimob Polda Sulbar dan dapat kami informasikan juga bahwa saat ini Bandara Tampa Padang Mamuju juga terdampak banjir bandang tersebut. Saat ini informasi yang kami peroleh barusan bahwa bandara tersebut kini ditutup untuk sementara waktu sambil melakukan upaya pembersihan agar bandara tersebut kembali bisa berjalan normal. Begitu, Lydia.